Cek cek. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube SMKIT Bani Abdurrahman. Kita akan melanjutkan untuk demonstrasi mengenai cara setting mikrotik ya. Sekarang kita sudah masuk di soal 3 unit 2, yaitu mengenai konfigurasi hotspot mikrotik ya. Jadi kita akan hanya menggunakan satu mikrotik, yaitu RB951UI2HND, Ether 1 ke WAN atau internet, ke sumber internetnya, untuk Ether 5 ke komputer kita untuk men-settingnya, dan nanti WLAN-nya atau nama wifi nya dikasih nama yaitu SMK Batra hotspot, setelah itu nama Anda gitu, nggak apa-apa panjang, yang penting nanti bisa dikenali gitu. Terus untuk kita bikin user profile atau usernya ada dua, yaitu karyawan dan staff. Karyawan untuk downloadnya itu download, untuk download dan uploadnya 1 MB dan 2 MB, dan untuk staff upload downloadnya 2 MB 2 MB gitu. Oke, karena di sini tidak ada mengenai IP nya, maksudnya itu Ether 5 dikasih IP berapa atau WLAN-nya dikasih IP berapa, karena nggak ada, itu terserah teman-teman ya itu. Tapi nanti kalau mau ikutin video ini juga boleh, tapi IP-nya terserah teman-teman saja. Oke, seperti itu soal 3 unit 2 ya. Nah, habis ini selesai. Nah, udah, sepertinya yang nonton video ini udah sampai sejauh ini akan merasa sedikit gembira karena sebentar lagi akan selesai gitu ya. Oke, kita langsung aja ke Winbox. Winbox saya, sepertinya ini belum saya reset ya, jadi saya reset terlebih dahulu sekalian mengulang, siapa tahu teman-teman sudah lupa cara mereset mikrotik. Nah, kita klik di sistem reset configuration. Nah, kita langsung aja centang ini ya, no default configuration. Jadi ini adalah cara agar nanti setelah selesai reset nggak ada tuh default configuration. Jadi reset ya sudah selesai gitu. Oke, kita tunggu. Kita tunggu sampai lampu indikatornya menyala lagi. Oke, sudah bunyi lagi. Ya, ini kita push, kita connect. Nah, sudah nggak ada ya. Coba kita cek di address. Oke, kosong semua. Kita cek di DHCP klien pun kosong. Sip, semuanya sudah kosong. Langkah selanjutnya yaitu seperti biasa, kita ke sistem identity, kita kasih namanya dulu. Oke, dia keluar lagi, cancel saja. Nah, kenapa dia sering keluar masuk? Karena seperti yang saya bilang, kalau kita koneksi menggunakan MAC address itu tidak bisa sebagus kita koneksi menggunakan IP ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu ya, yang penting disetting dulu. Oke, password, sistem password. Oke, barusan saya lupa, jadi saya ulang saja daripada saya lupa. Jadi untuk nulis password sebaiknya pelan-pelan biar tidak salah. Oke, kita tes lagi, admin connect ya, berhasil ya. Itu sebelum kita lanjut setting, saya ingin menjelaskan beberapa hal. Jadi hotspot itu bukan berarti dia harus melalui wireless atau melalui sinyal gitu ya, tapi hotspot juga bisa melalui kabel, jaringan kabel itu. Jadi nanti setiap komputer yang connect ke jaringan itu, dia harus login hotspotnya terlebih dahulu gitu ya. Jadi hotspot ini bisa diterapkan di jaringan wireless atau sinyal atau frekuensi, bisa juga diterapkan di kabel itu.
Dan untuk video ini, kalau di ujian ini cuma ingin saya peragakan basicnya ya, tapi nanti jika teman-teman kedepannya pengen melihat yang bagaimana untuk setting yang apa, ada wirelessnya atau ada sinyalnya plus di kabel jaringan kabelnya, nah itu nanti saya akan buat untuk bahan pengetahuan kita. Dan settingan hotspot yang saya buat untuk ini pun sebenarnya nanti hanya basic, selebihnya akan banyak. Nah, untuk yang kelas 12 mungkin sudah mempelajari yang namanya user manager ya. Nah, itu adalah salah satu fungsi atau salah satu manajemen tingkat lanjut atau expertnya mengenai hotspot itu. Jadi sebenarnya kalau membuat video hotspot ini nggak bisa cuma sekali. Kalau kita pengen mendalami, benar-benar mendalami, banyak sekali di hotspot. Oke, tapi yang kali ini akan saya demonstrasikan yang basicnya saja. Oke, kita lanjut ke Winbox. Setelah kita men-setting itu seperti biasa, konfigurasi basic, kita ke API dan DHCP client, pakai yang cepat saja, nggak usah pakai yang ribet. Ether 1 ya, apply. Oke, kita tunggu sampai bound. Sudah bound, jangan lupa kita cek ke DNS, kita centang ini apply. Oke, setelah sudah DNS kita ke firewall, NAT tambah actionnya masquerade, terus generalnya src NAT, outnya Ether 1 apply. Oke, nah ini sudah. Kita tes ping google.com. Oke, Mikrotik sudah bisa ngeping google.com, tapi komputer belum. Kita bikin dulu DHCP servernya. Oh, sebelum kita masuk ke DHCP server, mohon maaf, kita harus bikin addressnya dulu ya, untuk Ether 5. Ini yang koneksi ke PC kita tambah, pilih Ether 5. IP nya terserah teman-teman, 30 1 Ether 4. Nah, play. Oke, setelah sudah, selanjutnya kita ke IP DHCP server, kita DHCP setup, kita pilih Ether 5, next. Oke, udah. Apakah bisa otomatis kelamaan, kita masuk ke kontrol panel. Sambil Oke, sudah connect lagi. Kita tes sedikit mengenai jaringannya. Google. Oke, sudah bisa ya. Sip. Itu konfigurasi basic sudah selesai. Kita lanjut ke setting hotspotnya, karena hotspotnya ini menggunakan wireless, menggunakan sinyal. Kita ke ini wireless. Ini kita aktifkan dengan klik sekali, setelah itu centang. Setelah itu ini diklik 2 kali. Nah, kita masuk ke tab wireless ini yang di sini. Selanjutnya kita modenya pilih AP bridge. Untuk bandnya atau sinyalnya kita pilih 2 GHz yang ini, BGN ya, 2 GHz. Channelnya tetap, frekuensi tetap. Setelah itu SSID nya Mikrotik. Kita bikin SSID nya dibikin gini, SMK Arif CP. Nah, biar nanti ketahuan itu wifi nya punya siapa gitu ya. Setelah itu apply. Oke, nah itu sudah untuk mengaktifkan wifi nya. Selanjutnya kita bikin IP untuk wirelessnya. Kita tambah, pilih Ether WLAN 1 ya. IP nya terserah teman-teman. Di sini saya masukkan 41. Ether jangan lupa 24. Oke. Nah, setelah itu sudah, kita masuk ke menu IP hotspot. Kita masuk IP hotspot. Nah, sini selanjutnya kita pilih hotspot setup, kita pilih WLAN 1. Nah, untuk bagian hotspot interface nya ini WLAN 1. Setelah itu next. Untuk lokal ini tetap next.
Terus untuk underspool ini juga dibiarin saja. Next. Flag sertifikatnya non. Next. Nah, ini next juga. Data servernya kita bisa isi alamat IP yang sudah kita inputkan. Nah, 41 ya, 192.168.41. Bukan DNS server, tapi bisa juga pakai DNS server Google ya, tapi di sini saya pakai DNS servernya ini, nah yang di lokal ininya itu ya. Oke, kita next. DNS name nya ini nanti untuk login, alamat loginnya kita bisa bikin kita bikin aja hotspot.arif.com. nah, hotspot.arif.com gitu ya. Next. Nah, ini untuk login admin ya, diisi saja. Saya isi admin. Nah, ini kenapa muncul karena di sini centangnya saya hilang. Oke, kita next. Oke, selesai. Nah, itu untuk hotspot, tapi belum selesai semuanya ya. Ini baru kita bikin untuk mengaktifkan hotspotnya. Sebenarnya kita sudah bisa login ya, tetapi kan kita belum bikin yang ini, dua ini. Tapi kita bisa tes dulu apakah berfungsi atau enggak. Di sini komputer saya sudah ada wifi-nya, jadi saya aktifkan dulu. Teman-teman nanti bisa ngetes pakai HP ya atau pakai laptop. Jadi ini LAN-nya saya disable aja biar nggak mengganggu nanti. Nah, ini saya enable. Oke, nah ini ya sudah muncul SMK Arif CP. Kita langsung connect. Oke, nah dia langsung muncul ya halaman loginnya. Kita login, coba login menggunakan yang admin tadi, admin. Oke, kita diarahkan ke MSN, apa-apa, kita Google. Sedikit lambat, oke, bisa. Terus kita coba cek status kita dapat IP berapa nih. Caranya kita ketik lagi hotspot .arif, nama alamat hotspotnya ya 100.com /status. Nah, ini jadi kita mendapatkan IP 192.168.4254. terus kita sudah menggunakan uploadnya sebanyak 200 KB-an, downloadnya sebanyak 1 MB ini, 1 MB 200 KB. Nah, terus kita sudah terkoneksi dengan hotspot yang kita buat tadi itu berapa menit atau berapa second, 100 status reverse-nya per menit. Nah, itu ya. Dan kita bisa ngecek apakah beneran IP ini kita mendapatkan IP itu. Kita ke CMD IP config all. Oke, mana ini sama ya, 40254 40254. Oke, jadi di sini kita bisa mengartikan hotspot kita sudah aktif gitu ya. Hotspot kita sudah aktif. Sekarang kita hanya tinggal membuat untuk ini karyawan dan staff, berikut juga dengan pengaturan bandwidth maksimalnya gitu. Oke, kita nggak usah logout biar kita bisa masuk mikrotik, connect ya. Selanjutnya kita masuk ke hotspot lagi, yaitu di IP hotspot, mana hotspot. Nah, ini hotspot. Selanjutnya ke menu. Jadi teman-teman sebagai manajemen jaringan ya, teman-teman bisa melihat di user diaktif di bagian ya, di bagian aktif ini ada yang aktif, yaitu user admin aktif. Dia mendapatkan alamat IP berapa,
uptime-nya berapa, terus transfer sama receiver sama transfernya berapa. Di sini juga detail. Ini kalau kita pengen detail mode ya, tuh di sini kita juga dapat lagi hostnya. Nah ini kita kalau pengen mengaktifkan kolomnya, kita bisa tambahi itu. Jadi untuk ngecek apakah ada yang connect hotspot kita tuh di user, di aktif host sama di user. Nah ini user di sini. Jadi untuk ngeceknya ya dia aktif sama host. Oke, kita lanjut untuk settingnya, yaitu menambahkan karyawan dan user. Yang pertama kita ke hotspot, ke menu user profile nih, user profile ini user profile ya, ini user profile. Kita klik tambah, di tab general kita tulis karyawan. Nah karyawan, terus share usernya kita bikin aja 50. Maksudnya share user itu profil karyawan ini akan digunakan berapa klien gitu. Jadi maksudnya itu dalam sekali connect ke wifi bisa berapa laptop. Nah, jadi di sini hanya bisa 50 laptop ya yang bisa connect menggunakan user karyawan. Jadi secara bersamaan kalau sudah 50, yang ke 51 nggak akan bisa connect gitu ya. Atau mau dibatasi 10 juga bisa, terserah teman-teman sih, tapi di sini saya pikir lagi 50. Terus untuk rate limitnya, nah ini untuk mengenai pengaturan maksimal bandwidthnya, yaitu yang ini 1M dan 2 mega. Nah kita tulis 1, M nya besar, jangan lupa garis miring 2M. Nah, itu ya. Jika sudah, langsung saja apply. Oke. Kita bikin untuk yang staff. Nah setelah kita bikin staff, kita masukin lagi share usernya, saya bikin 50 aja. Terus rate limitnya berarti 2 M garis miring 2 salah 2 M. Nah 2 mega ya. Setelah itu apply. Oke, udah dibikin 2. Setelah itu kita masuk ke menu user, yaitu di sebelahnya, untuk membuat akun si karyawan dan si staffnya. Kita tambah ini username nya, kita bikin saja karyawan 01. Jangan lupa kalau saya K nya besar, jadi nanti saat login K nya besar pakai 01. Passwordnya karyawan saja, kecil semua. Setelah itu profilnya ini kita pilih yang karyawan. Oke, setelah itu sudah apply. Oke. Oke, bentar. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan sebentar. Kita tambah lagi untuk staff ya. Staff 01. Passwordnya staff kecil semua. Setelah itu profilnya jangan lupa staff. Oke. Nah, udah. Jika sudah, sebenarnya di sini kita udah selesai ya, tinggal tes login staff dan karyawan apakah bisa. Nah, kita coba logout ya, ini kan ada tombol logout ini. Logout. Kita close dulu, apakah nanti bisa otomatis ya. Nah, ini kita disconnect saja, kita connect lagi. Oke. Dia langsung login, tidak logout. Ayo, masalahnya di mana? Padahal harusnya kan kalau kita sudah disconnect kan, tadi kita juga udah ngeklik logout juga ya, tapi kok masih login? Masalahnya di sini karena kita masuk ke MikroTik ya, kita ke profil, server profil. Nah kan kita menggunakan profil yang ini, jadi kita ke, saya ulang aja ya, kita ke IP hotspot,
ke server profil hsproof 1 ini teman-teman klik 2 kali. Setelah itu bagian loginnya, cokinya teman-teman hapus. Nah ini yang membuat dia bisa login sendiri, cokinya, karena masih tersimpan cokinya. Nah, kalau kita hapus ya dia nggak akan tersimpan. Kita apply oke. Nah kita coba, ini berarti masih ya, kita harus logout dulu dengan cara masuk ke tadi alamatnya tadi hotspot.arif.com status. Nah kita log off. Oke sudah log off ya. Terus coba disconnect dulu biar kita connect lagi. Nah kita sekarang disuruh login guys, karena cacingnya tadi sudah kita hilangi ya, seperti itu. Sekarang kita login, coba yang karyawan. K-nya jangan lupa besar tadi karena saya buatnya besar. Kalau teman-teman K-nya kecil ya nanti kecil ya, diikutin karyawan 01, passwordnya karyawan kecil semua. Oke, udah berhasil login. Kita cek lagi di hotspot.arif.com status. Nah ini sudah ada tulisannya welcome karyawan 1, IP addressnya dapat ini dan ini. Sekarang kita tes untuk kecepatannya apakah sudah benar ya. Kita ke tes speed aja, punyanya Google ini, apakah berhasil. Oke. Ini karyawan ya, karyawan itu berarti 1 M dan 2 mega. Ini download. Nah, karena penulisannya ini upload download. Kalau di test speed download dulu baru upload. Nah uploadnya terhenti di 560-an, tidak mendekati 1 MB ya. Nah tapi biasanya ini jaringan ya, tapi kalau sudah seperti ini sudah dikatakan sudah berhasil karena tidak melebihi batas bandwidthnya. Untuk download tidak melebihi, kalau di soal kan 2 ya, uploadnya 1. Untuk download pas di 2 mega dan upload pas di 2 MB 1 MB gitu. Jadi ini, jadi jika teman-teman penasaran, mungkin kan teman-teman punya ini ya, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang langganan IndiHome, terus kecepatannya teman-teman itu cuma 20 Mbps, tapi ada juga yang 50 Mbps ya. Mungkin di servernya IndiHome sana cara settingnya kayak tadi, jadi setiap user itu diberikan kecepatan bandwidthnya gitu. Jadi nanti kalau teman-teman daftar untuk yang 100 Mbps mungkin jadi nanti dinaikkan ke 100 Mbps. Oke, jika teman-teman penasaran mungkin teman-teman akan bilang, wah paling itu jaringannya aja yang lambat. Oke, kita coba atur untuk yang si karyawan ya. Nah ini kan tadi kita bikin ini, kita naikkan uploadnya 5, downloadnya 10 ya, karena kecepatan internet di sini sampai 50 MB, jadi harusnya masih bisa nih. Kita apply, kita oke. Nah kita coba tes lagi ya. Oke, dia akan langsung naik ya, tapi tetap di 2 MB-an. Downloadnya ini, uploadnya coba saya refresh dulu ya. Saya refresh, run speed test. Tetap di 2 MB ya, belum, efeknya belum berhasil ya, atau kita perlu logout terlebih dahulu ya. Oke, kita coba logout ya, sepertinya perlu logout. Nah, saya cek di fast.com, fast pas, ini dia. Oke, berarti kayak perlu logout ini. Kita logout terlebih dahulu saja.
hotspot.arif.com/status. Kita log off, kita login, masih pakai karyawan 01 karyawan. Oke, kita sudah login, kita refresh apakah sudah bisa. Oke, run speed test. Nah, berarti perlu logout ya teman-teman. Downloadnya langsung naik menjadi 10 karena tadi saya setting 10 MB dan uploadnya 3, naik ke 4. Apakah naik ke 4? Karena uploadnya di sini 5. Nah, naik ke 4. Oke, benar ya. Jadi seperti itu cara pengujiannya. Itu cuma penjelasan mengenai cara pengujiannya ya. Jadi nanti teman-teman silahkan disesuaikan saja untuk ininya. Sekarang kita ngecek yang staff ya. Kita ngecek yang staff, kita logout dulu, logout, login lagi. Kita cek yang staff 01. Passwordnya menggunakan staff kecil semua. Oke. Nah, ini sudah welcome staff 01. Kita refresh sebentar, kita run speed test. Oke, dia langsung berubah menjadi 2 mega downloadnya karena untuk staff kan ya. Winbox saya kemana? Ntar saya buka Winbox dulu ya. Oke, ini kan di sini staff 2 mega ya. Kita kembali lagi ke untuk uploadnya tertahan di 1 mega jaringan kah ini. Tes again coba, kita tes lagi. Sepertinya sudah, tinggal nunggu yang uploadnya. Kenapa ini ngebug dia? Sepertinya ngebug. Kita coba di flash. Nah, dia 1,7 MB, 1,9. Nah, mendekati, sudah pas tadi. Coba kita cek untuk uploadnya. Ini masih proses ya. Iya, untuk uploadnya tinggi tapi dia menurun. Tunggu sampai dia stabil. Oke, kita tunggu. Nah, dia mendapatkan 2,1 ya. Jadi nggak jauh-jauh, nggak berbeda lah. Maksudnya kita sudah setting di sini 2 mega dan mereka tidak menjauh dari itu, nggak lebih juga dari itu. Walaupun ini lebih tapi ini termasuk pas gitu ya. Itu jadi pembuktiannya nanti seperti itu ya teman-teman. Terus jika kita log off lagi, kita login yang admin. Kecepatannya pasti akan langsung tinggi. Nah, tinggi sekali karena sudah saya bilang kecepatan internet di sini 50 Mbps. Jadi harusnya begini memang. Kalau upload cuma 10 Mbps kalau nggak salah. Iya, 10-an atau 5 ya. Oh, 20 ya, setengahnya. Kita coba ya, kita tunggu. Nah, kenapa bisa tinggi untuk yang akun admin? Karena admin tidak kita batasi. Jadi kita coba cek di ini ya, admin kan menggunakan profil default. Di user profil ini defaultnya tidak dibatasi, tapi dia hanya bisa untuk 1. Jadi kalau admin sudah saya pakai login di sini, nanti ada orang lain yang login admin itu nggak akan bisa gitu. Oke, ini dia hasilnya
itu. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara setting hotspot. Nah ini cuma basicnya, basic sekali, dan teman-teman juga bisa tinggal menambahkan. Contoh kan di sini user profile hanya ada 2, karyawan dan staff. Kalau di sekolah kan ada mungkin guru, staff, pegawai, siswa, atau tamu. Nah jadi ada 5. Nah, tinggal dibikin aja 5 seperti tadi itu. Terus usernya juga untuk siswa berarti kan ada 150-an siswa di sini ya. Ya sudah, bikinnya satu-satu. Jadi nanti setiap siswa punya usernya masing-masing, biar sama-sama terbagi bandwidthnya dengan stabil, dengan rata gitu. Begitu juga dengan guru, bikin usernya masing-masing dan seterusnya itu ya. Dan untuk di hotspot ini perlu diketahui kita bisa ngatur blokir game online. Jadi teman-teman connect ke hotspot tapi nggak akan bisa main Mobile Legend, main Free Fire apa dan sebagainya, nggak akan bisa. Itu pakai bisa pakai firewall, bisa juga pakai di hotspot sini. Itu untuk nanti di video kalau saya sempat membuat yang hotspot expertnya gitu ya. Mungkin itu jadi kita sudah selesai ya di soal nomor 3 unit 2. Semoga teman-teman semuanya bisa mengerjakan ini semua. Waktunya 45 menit, jadi jika di total itu waktunya di atas 3 jam 45 menit. Harusnya semua cepat ya. Kalau mungkin teman-teman lihat dari kemarin saat saya praktek itu kan rata-rata di bawah 45 menitan ya untuk settingnya. Sebenarnya bisa lebih cepat lagi. Kenapa? Karena saya sambil jelasin. Coba saya nggak sambil jelasin, cuma asal klik ketik selesai. Yang penting connect dan sesuai soal, ya paling nggak nyampe, paling 10 menit atau 15 menit gitu ya. Itu terus ini dia yang teman-teman tunggu, yang tadinya harusnya sudah santuy, saya kasih sesuatu ya. Ini jadi nanti yang harus teman-teman setting itu kayak gini, semuanya harus digabungkan menjadi satu ya. Jadi ini topologi lengkapnya. Kemarin kita di awal setting pengabelan ya, cuma kabelnya dicolokkan kemana gitu kan. Terus kita di soal keberapa itu ada setting mengenai VLAN. Nah ini VLAN ID Chapsman di sini ya. Terus ini VLAN ID yang LAN di sini. Terus kemarin kita ada setting mengenai OSPF. Ini OSPF di sini. Dan untuk sekarang hotspot itu di router pertama ini, di sini hotspotnya. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa merangkai semua ini menjadi satu, ya insya Allah jika teman-teman nanti bekerja sebagai admin jaringan sudah bisa memanajemen jaringan gitu. Oke, itu ini disclaimer atau apa yang namanya ya, itu kan di akhir. Jadi nanti kita nggak tahu ya penguji apakah nyuruhnya bikin seperti ini atau cuma satu-satu kayak yang sudah kita praktekkan bersama, itu kita nggak tahu ya. Jadi ya seperti itu terakhir dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share biar YouTube sekolah kita terus maju dan terus berkembang. Selamat malam, jam 12:30 pas bentar lagi ada pertandingan Manchester United. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and share. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa terus belajar. Yang saya terangkan ini semua hanya basic, masih bisa teman-teman kembangkan lebih jauh lagi, masih bisa teman-teman kembangkan lebih banyak lagi. Itu seperti itu ya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.